Pengajian rutin yang ayo disampaikan serek Bapak Haji Ujung Zainal Mutakin. Mari Bapak Haji Ujung Zainal Mutakin kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bi muradi. Amma ba'd. Al-mukarram wal mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para hujaj, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan tersebut kita mampu mentasyarufkannya di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam ay makrunatan bi ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang lagi rame apa Bu di TV Bu? Bu, suka nonton TV enggak Bu? Ajab tuh, belum apa-apa udah ngomong ajab gitu. Masya Allah. Bahkan tadi ayatnya juga pengantarnya dibacanya apa kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu salah satu ayatnya. Makanya saya pun bawa lagi ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Itu jelas ayat ila akhir ayat jelas di sana, karena memang kita perlu senantiasa ikhtiar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kenapa? Karena memang saat-saat ini baik itu di televisi yang senantiasa menghiasi rumah-rumah kita, di berita diinformasikan ada apa Bu? Gempa sampai dengan kekuatan 7, sekian skala Richter. Itu Allah alam berapa kali tenaga kuda itu,
atau mesin diesel berapa kali itu. Masya Allah, segitu kencengnya tuh. Sampai-sampai informasi terakhir kan sampai 2000 sekian orang yang meninggal, sampai puluhan ribu yang mengungsi. Mudah-mudahan yang meninggal husnul khatimah, diterima iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang beragama Islam. Dan yang masih tinggal tetapi di pengungsian, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kewajiban kita sebagai sesama muslim, terutama barangkali selain bermunajat kepada Allah, tentu ada uluran tangan kita. Apa uluran tangannya? Barangkali ada sama Pak RT itu ngumpulin baju bekas atau mengumpulkan uang seperak 2 perak gitu ya, barangkali disalurkan langsung. Insya Allah hakikatnya itulah rezeki yang akan kita temui nanti di yaumil qiyamah. Rezeki yang kita tabung, kita mati, kemana bu ujungnya? Belum. Rezeki yang kita tabung, disimpan di bank, kita mati, anak keturunan kita yang menikmati. Ya, kita beliin makanan yang enak-enak, ujungnya cuma jadi kotoran doang. Tetapi ketika kita coba salurkan, walaupun nggak usah besar, punya 1000 donasikan, 2000 didonasikan, tidak bisa juga dengan doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang namanya bencana itu kan tidak ansih di sebelah sana. Bulan kemarin di sana, wallahu a'lam, jangan-jangan kita sekarang lagi enak-enak duduk di masjid di sini, besok umrah, nggak tahu kan yang namanya bencana. Ya itu tadi, apa rumus yang harus kita laksanakan? Maka Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk bumi itu masih bertakwa kepada Allah, lau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu kampung amanu, beriman mereka, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, maka Allah akan membukakan kepadanya alaihim barakatim minas samai wal ardh, dalam pengertian yakni keberkahan dari langit maupun dari bumi. Insya Allah akan dijauhkan oleh Allah dari bencana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan riungan kita, kumpulan kita ini sebagai paku buminya mencegah dari mara bahaya, mencegah dari bencana. Mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi memang bu, yang namanya bencana itu sudah disatir oleh Allah, oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengungkapkan dalam hadisnya, di mana Rasulullah mengatakan la taqumus sa'ah, artinya belum akan terjadi kiamat itu hatta yuksiruz zalazil. Jadi makanya ya, hatta yuksiruz zalazil, sehingga sampai banyaknya goncangan-goncangan. Pak Haji Ujang, goncangannya maksudnya apa? Itu baik goncangan yang sifatnya fisik, yakni seperti bumi, gempa, air laut. Apakah namanya? Kalau air laut tumpah itu tsunami, ya air laut, tsunami, gunung meletus. Ya, itu berbentuk fisik. Sudah banyak belum sekarang? Banyak. Lalu lagi kata al-mufassir, dikatakan yuksiruz zalajil, banyak goncangan itu tidak cuma berbentuk fisik saja, bisa jadi yang berbentuk bukan fisik tetapi akhlakiyah, tapi moral, tetapi akhlak. Coba ada sekarang anak-anak muda bandel-bandel di kota mah kadang-kadang ya Allah karim Muhammad Rasulullah
motor gede kemudian motor gede siksak nyeplok begitu kan dia barang bawa motornya kan gitu tuh klakson si gede di belakangnya siapa nempel bewak udah isin mati apa itu yuksiruz zalazil akhlak moralitas apa artinya kelakuannya sudah tidak ada rasa malunya lagi maknanya seperti itu dan sekarang sudah banyak berkembang. Rasul katakan la taqumus sya'ah masih jauh kiamat itu kalau itu belum terjadi sekarang sudah banyak sekarang Masya Allah gempa di mana-mana baru di Bengkulu beres masuk lagi ke Sulawesi 3 daerah di mana kan di Donggala di Sigi sama di beres itu turun lagi ke sana Allah karim berarti ini betul-betul kalau paku buminya sudah lepas maka Allah karim pang tadi sya'ah tunggulah saatnya kata Allah maka mudah-mudahan kita terus ikhtiar kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dilepaskan mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal alamin lanjut boten Bu lanjut ya Masya Allah itu tadi dikatakan la taqumus Rasulullah sudah 14 abad yang lalu sudah prediksikan yuksiruz zalazil lalu kemudian wa hatta yataqarrabaz zaman dan zaman didekatkan artinya apa masa didekatkan waktu didekatkan jarak didekatkan antar negara didekatkan antar kampung didekatkan Masya Allah, udah sekarang mah tuh coba pilih ya dengan beginian aja. Halo, Kang Haji Tullah tuh kemarin habis berangkat dari sana, di sana ngobrol, di sini ngobrol sambil lihat-lihat begini aja. Apa gaya taqarrabaz zaman, didekatkan zaman. Itu artinya. Masya Allah. Apunten ini kalau saya pakai beginian bukan apa-apa ya. Ini tuh maksudnya mau direkam Kang Budin. Jadi nanti di-upload ke internet. Jadi kalau di sini saya angkat nanti mungkin ribuan orang yang bisa melihat. Saya ingat hadis Rasulullah man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dah. Barang siapa orang yang di dalam Islam memulai perbuatan baik lalu kemudian diikuti oleh yang lain maka amaliyah dia akan terus mengalir sampai akhir zaman. Nah, itu namanya amal jariyah. Tapi sebaliknya ada dosa-dosa jariyah. Yang bagaimana dosa jariyah? Tiba-tiba Pak Haji Ujang misalkan lagi nggak pakai baju, udelnya kelihatan, jepret, jadi foto dimasukin ke kayak ginian ke internet gitu. Yang Pak Haji Ujangnya sudah mati itu dosanya terus mengalir itu. Kenapa? Sepanjang zaman bahkan sampai bumi dihancurkan oleh Allah, masuk ke alam barzah, masuk ke alam akhir, tetap dosanya itu terus mengalir. Inilah yang namanya dosa jariyah. Makanya yang kayak begini ini bagus dimanfaatkan untuk hal-hal yang bagus. Kalau bisa untuk melakukan amaliyah amal baik di mana kita melakukannya dengan cara-cara yang baik. Dan titip kalau kita punya anak-anak muda, anak-anak perawan, komomali ya, namun anak-anak perawan boten pakai kudungan, lalu kemudian apalagi pakai tank top bahasanya tuh itu ya tank top ya, baju mini lah, jangan sampai coba-coba dia dipoto dimasukkan ke internet. Kenapa? Itu nanti akan menjadi dosa jariyah bagi yang bersangkutan, dan kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah salah satunya wa yataqarrabaz zaman. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari bencana yang memang kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemarin kita ngajinya kan masih Quran surat Al-Fatihah ya Bu. Kita lanjutkan lagi lah. Kalau itu mah pembukaannya setengah jam, ngajinya sejam setengah, jadi 2 jam kemudian cukup. Gempor sayanya. Baik Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita masuk di ayat yang ke
5 kalau tidak salah itu, karena kita masih dalam ayat yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saya menyembah dan hanya kepada Allah saya meminta pertolongan. Kemarin kita katakan bahwa ketika meminta pertolongan kepada Allah, salah satu jalan yang bisa kita gunakan yakni ud'uni astajib lakum, kata Allah, yakni melalui berdoa kepada Allah. Tetapi kemarin kita katakan Pak Yuja, kadang-kadang saya tengah doa terus ngedekul baik dilakukan, tapi kok nggak dikabul-kabul ya sama Allah. Nah, maksudnya jangan suudon kepada Allah, tapi kita harus muhasabah, nilai diri kita. Jangan-jangan ketika melakukan doanya masih ada yang kurang-kurang di dalamnya. Salah satu yang kurangnya itu sering kita tidak perhatikan, yakni waktu-waktu yang mustajabah, yakni waktu-waktu saat-saat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu yang kemarin kita sudah tahu yang pertama doa mustajab itu tatkala ya, oh ini mah yang kemarin gak pada hadir jadi lupa kayak gitu-gitu ya. Yang kemarin tuh diantara yang pertama itu adalah pada waktu tengah malam atau sepertiga malam saat kita melaksanakan sholat tahajud, waktu-waktu tahajud lah di sana waktunya. Lalu yang kedua diantara adzan dan iqomah itu adalah waktu mustajabah, yakni waktu saat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga di saat di dalam sujud, ya. Ini ketika kita sedang bersujud. Sujud dalam apa? Sujud dalam sholat atau bagaimana? Boleh kita ketika dalam sujud sholat pun berdoa kepada Allah setelah misalkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita sudah selesai itu, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah dilanjut. Tetapi ada ulama, terutama ulama Syafi'iyah, mengatakan yang penting menggunakan bahasa Arab. Apalagi yang paling utamanya adalah menggunakan doa-doa yang diambil dari Al-Quran. Contohnya apa? Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa, ya, doa kebaikan dunia dan akhirat. Kita boleh baca ketika bersujud. Kenapa? Karena saat sujud itu Allah dengan kita sedang dekat. Saya katakan kemarin, yang namanya syaitan laknatullah tidak mampu menjamah kita, tidak akan mampu mendekati kita ketika kita dalam keadaan sujud salah satunya, ya. Nah, lalu yang keempatnya adalah ketika selesai azan. Jadi ketika selesai azan, ini dari mana? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Cintani la turaddani aw qalamani turuddani du'a indan nida wa indal ba'as hina yalhimu ba'duhum ba'dhum." Ini makna ringkasnya bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan tertolak doa yang dipanjatkan ketika dia lakukan setelah selesai azan. Berarti kalau begitu setelah Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah kita lanjutkan dengan doa yang lain, tidak apa-apa. Pak Haji, saya itu saja, ya cukup, itu pun juga karena itu pun sudah munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya adalah ketika antara, menurut sebagian ulama itu antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ini bagi laki-laki, bapak-bapak yang sedang sholat Jumat, khatib naik mimbar, apa kan ujung kalimat kalau itu tuh khutbah pertama itu kan aja, barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Si imam itu kan duduk dulu ya. Nah, di situ adalah saat-saat makbulah doa. Tadi katakan, tapi ya itu adalah saat makbul ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, artinya di sana. Tapi juga kalau khatib lagi berdiri nih, kita dilarang untuk berbicara. Paman laqo pada Jumatan.
kadang-kadang kita ya lagi Jumatan ada anak-anak punten Bu ya, ini untuk bapak-bapak dulu. Misalkan ada anak-anak lagi bandel, kita tidak boleh fa'asyara biyadihi au birasihi, kita tidak boleh bedeng sih sementara khatib sudah naik mimbar, sudah alhamdulillah sudah itu, maka kita tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang lain selain fastami'u lahu, mendengarkan khutbahnya imam atau khatib. Ada anak bandel, ada anak apa pun dia, kalau memang sudah khatib naik mimbar. Misalnya kalau kita tetap melakukan itu, maka faqad lagha wa man lagha fala jum'ata. Barang siapa orang yang lagwi itu adalah ya perbuatan yang tidak ada artinya. Faqad lagha wa man lagha fala jum'ata. Kan muraqinya biasanya mah berdiri, itu kan yang dibacakan. Idza sha'idal khatib ala mimbar, apabila khatib sudah naik tidak boleh ya. Tapi kalau berdoa ketika khatib duduk di antara dua khutbah, di situ adalah waktu-waktu yang makbul di sana. Nah, bapak-bapak kadang-kadang ya, ini harus kita ikhtiar kalau saya ya, saat-saat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi kadang-kadang gini, ada lagi persoalan ketika ini, sekalian ingat ya, kita barangkali untuk tambahan pemahaman saja maksudnya. Kita datang ke masjid, khotib sudah berdiri, Pak nih, hati-hati juga nih, khotib sudah naik ke mimbar, kita baru datang. Pertanyaan pertama, kita sholat tahiyatul masjid atau kita duduk? Ya, kayak gitu ya. Nah, karena kan kita inginnya fadhailul amal, keutamaan amal kan. Nah, sekarang ketika khatib sudah naik mimbar, kita baru datang, tetap kita sholat, usolli sunnatul tahiyatul masjid, misalnya usolli sunnatul tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Sementara khatib sudah naik, padahal mendengarkan khatib sedang berkhutbah hukumnya adalah wajib. Bahkan tadi dikatakan faqad lagha wa man lagha fala jum'atan. Apa artinya? Utamanya kalau kita datang khatib sudah naik mimbar, maka lebih baik kita duduk saja, tidak ada persoalan. Atau saya ketinggalan pahala sholat tahiyatul masjidnya, ya kalau begitu di-spare waktunya, ditambah jam sekian, tampil supaya tampil katanya gitu ya. Nah itu maknanya kadang-kadang di sana maknanya kadang-kadang ini ya, dalam hal itu. Kenapa? Karena waktu mustajabah salah satunya tatkala memang khatib di sana. Makanya kan yang pertama tentu kita sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah harus kita lakukan. Nah, dan ini mungkin di Al-Hikmah saya sudah pernah sampaikan, ada satu pahala kalau ibu-ibu itu ingin mendapatkan pahala haji dan umroh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah mempersiapkan semua kebutuhan suami pada hari Jumat ketika suaminya mau berangkat Jumat. Maka insya Allah kata Rasulullah itu pahalanya seperti mendapatkan pahala haji yang mabrur di hadapan Allah. Itu kalau suami mau Jumatan tuh tinggal lagi sampun mantuk sing ladang gitu ya, kemudian Pak ayolah Ustaz, langsung sabunnya disediakan, langsung handuknya disiapkan. Wih Ustaz wajib manja amat wis dewek baik ya, cocok baik ayo ngompatan benar niki keutamaan apa kontenku kadang-kadang ya, itu maknanya kata Rasul, disiapkan. Masya Allah, itu pahalanya seperti melaksanakan haji yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapaknya jangan, Masya Allah, ini mah udah ya itu tadi lah mananya ya. Jadi intinya ada yang mau ditanya?
Yang ditanya. Nah itu ya mananya ya. Kembali kita bahwa waktu-waktu yang sangat mustajabah salah satunya menurut para ulama itu adalah di antara dua khutbah. Ya, dengan catatan itu sering kita sampaikan. Dan jangan sampai juga ini kadang-kadang anak muda belajarnya begitu tuh. Hai sira beranakku, lu ngejumatane nang kusibe tapi deke adan kuah. Terus gimana? Kabeh adan pertama ku. Terus balik ini buat balik burung beres Masya Allah, padahal sudah jelas rukun Jum'ah itu salah satunya adalah khutbah 2. Kalau dia tidak mendengarkan itu maka fala Jum'ah. Itu maknanya kadang-kadang pasti kita perhatikan ya. Disinilah ya waktu yang mustajab ketika kita berdoa kepada Allah, salah satunya adalah di sana. Lalu yang keenamnya, waktu mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rasulullah katakan melalui sabdanya, yakni setelah waktu asar pada hari Jumat. Ini saat-saat mustajabah atau waktu-waktu yang sangat dikabulkan doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni setelah waktu asar pada hari Jumat. Dari mana ini? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Al Bukhari, nomor hadisnya 935, dan hadis riwayat Muslim nomor hadisnya 852, di mana Rasulullah katakan, fihi sya'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu ta'ala syai'an illa a'tahu Allahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Pada hari itu, yakni pada hari Jumat, terdapat waktu-waktu tertentu tidaklah seorang hamba berdiri melaksanakan sholat dan berdoa memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya. Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam beri isyarat dengan tangannya, waktu itu pendek, yakni waktu setelah waktu asyar, pada waktu setelah sholat asyar tadi, ya, waktu asyar. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan. Ya, di sana waktu-waktu salah satu yang memang mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan apa yang ada di dalam Islam yang sudah Allah sediakan, baik itu ketika kita beristighfar, bermunajat, pertobatan kita kepada Allah, ataupun ketika kita memohon untuk urusan dunia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Bu, ayo tangan boten soal katuran Pak benten boten benten lanjut ya. Ini sebetulnya makan ngeganjel kalau malam ini mah, jadi kebetulan kan haji kemana lagi sakit ya. Mudah-mudahan cepat disehatkan dan dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Nah, itu tadi. Jadi ketika kita bermunajat kepada Allah, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah menyiapkan waktu-waktu yang mustajabahnya. Dan jangan lupa, jangan-jangan barangkali kenapa doa kita itu tertahan dulu, belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan kepada Allah melalui doa itu, jangan-jangan akhlakiyah kitanya, adabiah kitanya ketika melakukan doa serampangan. Lagi nonton TV bener bilang tak dikabul boten buya, namun kita lagi nonton TV benten sinetron wonten lanang wonten go raya istrinya bating naudzubillah, saya emang gak pengen seperti itu. Nah, dalam konteks syariah sebetulnya itu tuh tidak termasuk doa yang bakal mustajabah. Kenapa? Karena adabiahnya, akhlakiyah berdoanya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan akhlakiyah ketika kita berdoa, di antaranya yang pertama kita harus menghadap ke arah kiblat. Jadi ketika berdoa itu tidak boleh serampangan, ada akhlaknya, ada adabnya, ada
tata caranya. Rasul mengatakan kita bermunajat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, jaga waktunya, juga jaga akhlakiyahnya. Akhlakiyah ketika kita berdoa kepada Allah, salah satunya adalah kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Ya, itu diantaranya. Ya jangan utang-utang kabel juga Ustaz, dari sambilan ke sambil nanti gue ngobrol aja sambilan, ya udah dikasihnya juga nanti sambilan sama pangeran. Itu mananya ya. Lalu yang keduanya adalah yakin dengan doa akan dikabulkan. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah itu begini, ya Allah berilah saya sesuatu kalau Engkau merestui. Ya Allah berikanlah saya kalau Engkau mengizinkan. Maka itu dalam akhlakiyah berdoa kepada Allah kurang pas. Kenapa? Rasul katakan la yuqbalu ahadukum idza da'a Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Kita dilarang oleh Rasulullah, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah dosa saya kalau Engkau mengizinkan. Itu tidak. Kalau doa itu justru harus yakin, Allahumma ighfirli, langsung keyakinannya. Jangan sampai juga ada ini Pak Yuja mau bisa baik ngomong kayak dari mengkonon. Ini aturan agama untuk kita bersama, untuk kita berdomani. Malah mantar kalau kita sudah ikhtiar, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantaranya ya, la yuqbalu ahadukum, tidak akan diterima doa dari kamu yang kamu panjatkan, kata Rasulullah, idada'a, ketika kamu berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah saya, in syi'ta, ya Allah kalau Engkau mengizinkan, kalau Engkau memang mengizinkan. Itu tidak seperti itu dalam Islam berdoa, tapi harus penuh keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya, itu diantaranya. Ya, ini adalah adab-adabnya. Jadi ketika kita ista'inu billah, meminta pertolongan kepada Allah, jaga waktu makbulahnya, lalu kemudian jaga juga akhlakiyahnya ketika kita berdoa. Bahkan kan dalam Al-Quran dikatakan, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55, wad'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kamu kepada Allah itu tadarru. Tadarru itu dengan handap asor, dengan merasa kecil di hadapan Allah, tadarruan wa khufyah, dan merasa takut bagaimana? Takut dan khawatir kalau rukun doa yang kita lakukan itu belum tercapai di dalamnya. Maka inilah maknanya yang harus kita lakukan ya, diantaranya. Ibu-ibu hadirin sekalian dan juga bapak-bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu juga harus kita perhatikan ketika kita berdoa, karena ternyata dalam aturan agama, dalam berbagai kitab, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam beberapa hadisnya, ketika kita bermunajat meminta pertolongan kepada Allah, jangan sampai muncul suudzon kita kepada Allah. Ini kenapa ya saya sudah melakukan seperti ini, sudah melakukan seperti ini, tetapi ternyata belum dikabulkan. Jadi jangan sampai muncul suudzon kepada Allah, tetapi justru kita harus mengintrospeksi, bermuhasabah terhadap diri kita. Pertama, jangan-jangan waktunya kurang makbulah. Yang kedua, jangan-jangan akhlakiyahnya kita tidak menjaga. Dan yang ketiga, ya, Rasulullah katakan dalam berbagai hadisnya bahwa ada di antara hal-hal yang bisa menghambat terkabulnya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, Ibu, ketika saya sampaikan di minggu yang kemarin bahwa seorang ulama besar di negeri Basrah namanya Ibrahim bin Adham. Beliau sedang jalan-jalan di sebuah pasar, yakni di pasar di daerah Basrah. Kemudian umat yang di masyarakat nanya, ya Syekh,
Bu, mau nggak dengar ceritanya? Mau ya? Ini adalah kenapa doa kita belum terkabul oleh Allah. Ternyata Masya Allah kalau kita muhasabah wajar kayak kita ngedoa ngejungkol ngewalik ya. Ternyata apa begini? Gitu tuh maknanya. Ternyata di sini dikatakan dalam riwayatnya ada seorang ulama yakni Ibrahim bin Adham sedang berjalan-jalan di sebuah pasar yakni di daerah Basra, ditanya oleh umat yakni oleh masyarakat, ya Syekh, padahal Allah katakan ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan dalam firman-Nya ud'uni, berdoalah kamu kepada Allah, astajib lakum, maka Allah akan mengabulkan. Lalu kata masyarakat itu, saya sudah berdoa kepada Allah, Allah sudah mengatakan seperti ini, kenapa doa saya tidak dikabulkan atau belum terkabulkan? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan dalam riwayat ini, kata Ibrahim bin Adham, ya sebentar ya, di sini dikatakan qala faqala Ibrahim, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, dikatakan matat qulubukum, hati kamu sudah mati, bi asrati asya'a, dengan 10 persoalan. Ini penyebab dari kenapa doa kita lambat terkabul atau ditahan dulu oleh Allah atau ditunda dulu nanti untuk di akhirat kita temukan nanti. Kenapa ini bisa terjadi? Kata Ibrahim bin Adham, matat qulubukum bi asrati asya'a. Kalau kita bermunajat berdoa kepada Allah tidak cepat terkabul karena hati kitanya mati disebabkan oleh 10 persoalan. Kalau hati mati kan susah. Kadang saya suka ngiri gitu Bu, Pak Kang Budin, suka ngiri kadang-kadang. Jadi kita malu nggak gawe sing subuh pinjer jam 7, ulang-ulang jam 4 pinjer mandi. Oleh semene-mene doa. Para kiai menikah ada sing duwe pesantren gede, sing apa kata dia Bu ya, coba diperhatikan. Anaknya cantik-cantik kemudian, ya kan, kehidupannya enak-enak kadang-kadang. So, padahal kerjanya apa? Kerjanya PT. Sila saja ngadepin anak murid. Masya Allah, paling juga baitun imam bakun panto, atau mungkin naik lagi linuni intaskun walitan wini arba'u'an, ngajar begitu. Tapi Masya Allah tidak pernah kekurangan. Kenapa itu persoalannya? Ternyata kalau kita ambil hadis ini, li'anna qulubukum matat, karena hati kita sudah mati. Ini HP ini bagus, HP-nya ini. HP-nya bagus, harganya misalkan 10 juta. HP-nya bagus, barang sinyalnya nggak ada, nyambung nggak? Enggak. Begitupun dengan doa kita kepada Allah, kalau hati kita mati, maka lama nyambungnya kepada Allah, channelnya terputus, sinyalnya nggak ada, maka terkabulnya doa, kata Ibrahim bin Adham, ada susah di hadapan Allah. Jadi satu sebetulnya, li'anna qulubukum matat, karena hati kamu mati. Lalu apa yang menyebabkan hati kita mati? Kalau sudah hati mati kan sudah bahaya. Ya Bu ya, yang namanya hati itu Rasul katakan, inna bil jasad mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada mudghah. Mudghah itu apa? Segumpal darah atau segumpal daging menurut sebagian ahli tafsir. Inna bil jasad mudghah, idza saluha syai'u amali, wa idza fasada syai'u amali, ala wahiyal qalb. Bahwa dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, segumpal darah, ala yakni apabila ini bagus maka akan bagus seluruh perbuatannya. Wa idza fasada, kalau rusak maka akan rusak seluruh amal perbuatannya. Ala, hati-hati kamu, wahia, yang segumpal darah itu adalah al-qalbnya, itu hati. Karena segala macam persoalan pasti munculnya dari hati.
Saya yakin bapak dulu kenapa ibu nikah sama bapaknya apa coba? Pertamanya hati. Ada orang yang baik hati, baikan, berehan, baik betul sama orang baik betul. Itu munculnya dari hati. Orang irian, dengki, pidik, syirik dari hati. Semuanya dari hati. Makanya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia orang-orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh sangat merugi orang-orang yang mengotori hatinya. Dengan apa? Dengan penyakit-penyakit hati. Makanya kata Ibrahim bin Adham, salah satu yang akan menghambat terkabulnya doa kita ke hadapan Allah adalah karena kita hatinya mati. Tetapi matinya hati disebabkan bi'asyrati asya'a, dengan 10 persoalan. Hati kita mati itu dengan 10 perilaku kita. Apa? Yang pertama kata Ibrahim bin Adham itu, awaluha arabtumullaha wa lam tu'tu haqqah. Hati kita itu bisa mati sehingga doa kita susah untuk terkabul. Penyebab pertama kematian hati kita itu adalah arabtumullah wa lam tu'tu haqqah. Kita mengetahui tentang keesaan Allah, tetapi walam tu'tu haqqah, tetapi kita tidak menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa haknya Allah? Kalau sudah berbicara hak kan pasti kewajiban. Kalau hak Allah berarti kewajiban kita. Kalau sudah berkata hak Allah itu kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas berarti kan? Jelas jadinya. Oh, ternyata yang pertama yang bisa membuat hati kita mati itu adalah lemahnya kita beribadah kepada Allah, karena ibadah kita itu adalah haknya Allah, kewajiban kita. Ibadah dalam pengertian apa? Ibadah baik yang sifatnya mahdhuf maupun ghair mahdhuf, ibadah yang wajib maupun sunnah. Dari setiap apa yang Allah berikan kita tasarrufkan untuk beribadah, karena tadi kenikmatan yang Allah berikan jadikan sebagai alat untuk ibadah kepada Allah. Punya tangan, gunakan, karena kita tahu tangan ini pemberian dari Allah. Gunakan tangan ini untuk ibadah kepada Allah. Gimana caranya? Lakukan hal-hal yang baik. Mata ini Allah berikan, gunakan mata ini untuk beribadah kepada Allah, karena Allah yang memberikan mata ini. Itu maknanya kadang-kadang. Nah ini gimana? Mulut ini Allah berikan agar kita mampu berbicara yang baik-baik. Kalau kita ingin cepat terkabul doa, maka gunakan mulut ini untuk hal yang baik. Adanya seperti itu. Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, yang bisa membuat hati kita mati itu adalah karena yang pertama arabtumullah wa lam tu'tu haqqahu. Kita mengetahui keesaan Allah, kita mengetahui kenikmatan dari Allah, kita mentauhidkan Allah, tetapi kita tidak menunaikan haknya Allah, yakni kita tidak beribadah secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama. Lalu yang keduanya kata Ibrahim bin Adham, as-sani qara'tum kitabullah wa lam ta'malu bihi. Yang akan membuat hati kita mati sehingga sambungan kita jauh dengan Allah itu qara'tumul Quran ay qara'tum kitabullah wa lam ta'malu bihi. Kita sering baca Al-Qur'anul Karim. Di Al-Quran dikatakan misalkan apa, banyak ayatnya yang mengatakan
dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah dalam pergaulan suami istri itu dengan ucapan-ucapan yang baik. Itu Al-Quran katakan. Yakin itu adalah Al-Quran. Ditanya lagi kita dalam praktek kehidupan kita. Padahal kalau sudah pergaulan baik itu berarti ucapan baik, sikap baik. Kadang-kadang kalau kita salah semit, kalau rapi prem kemudian libur. Padahal yakin wa ashiruhunna bil ma'ruf itu ayat Quran. Ayat Quran harus kita amalkan karena qara'tumul Quran wa lam ta'malu bihi. Orang yang akan mati hatinya itu adalah dia membaca Al-Quran tetapi dia tidak mengamalkannya. Bahkan dalam hadis kan dikatakan rubbatalil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Al-Quran, apalagi syafaat dari Al-Quran. Malah justru sebaliknya, Al-Quran akan melaknatnya. Siapa mereka? Salah satunya adalah qara'tum Quran. Mereka membaca Al-Quran walam ta'malu bihi, tetapi perilakunya jauh dari Al-Quranul Karim. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, kalau begitu mah kita tuh mungkin bisa baca Quran tiap hari, tetapi prakteknya yang kita rada susah di sana. Bu, yakin enggak kalau Al-Quran itu harus kita laksanakan? Yakin kan Bu ya? Yakin, coba benar-benar yakin. Berarti kalau tidak mengamalkan Al-Quran dosa enggak Bu? Dosa Bu ya? Misalkan Al-Quran katakan fankihu ma dhaba lakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba'. Saya potong di situ deh. Bu, ngertos betul artinya? Ngertos kan? Pura-pura sekarang matu. Masya Allah. Iya kan? Wa fankihu ma dhaba lakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba'. Wah, itu Quran. Ada orang yang melaksanakan seperti itu, ribet. Ini maknanya berarti ikhtiar kita terhadap Al-Quran masih lemah. Allah katakan aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Ingat, dirikan bukan laksanakan. Kalau sudah dirikan itu kita bangun rumah harus diisi dengan perabotannya. Berarti kan gitu, karena dirikan. Beda dengan laksanakan. Apa artinya? Setelah sholat kita laksanakan, ada nilai yang harus dilaksanakan. Itu maknanya. Tapi ya Allah Karim, Allah mulai Rasulnya disatir oleh para ulama katakan hal-hal yang bisa membuat matinya hati kita, summa qasat qulubuh, hati kita mati, maka doa kita akan susah terkabul di hadapan Allah. Hati mati disebabkan oleh 10 persoalan. Yang pertama, arabtumullah wa lam tu'tu haqqahu. Yang kedua adalah qara'tumul Quran wa lam ta'malu bihi. Kamu membaca Al-Quran tetapi Al-Quran tidak diamalkan, maka ini pun akan membuat hati kita mati dan akan menahan makbulnya doa kita di hadapan Allah. Lalu yang ketiganya kata Ibrahim bin Adham, wa thalisu da'aitum hubbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kamu mengakui ingin diangkat menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kamu tidak pernah melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kita maning gitu Bang Budi. Masya Allah. Yang akan membuat hati kita mati adalah da'aitum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin la tattabi'u sunnatahu. Kita mengakui Rasulullah itu adalah Rasul kita, ingin diangkat jadi umat Rasul, tetapi kita tidak pernah melaksanakan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akan menyebabkan matinya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada betul waktunya?
Lanjut sampai 10 Bu ya. Oke, mudah-mudahan itu oke. Nah, ini diantaranya, Masya Allah, Allah katanya. Ya, sunnah Rasulullah. Emang Ustaz, yang namanya sunnah Rasul itu apa? Ya semua yang Rasulullah lakukan itu, kalau kan kita kemarin di pengajian awal tuh yang namanya sunnah itu apa? Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Itu memang. Tapi cukupkah pahala kita dengan sholat wajib? Mustahil. Makanya Allah katakan kalau kamu masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tetapi karena keridhaan Allah. Maka kita ingin diangkat menjadi umat Rasulullah. Betul. Rasulullah adalah salah satu yang akan memberikan syafaatul qutbahnya nanti ketika kita dikumpulkan di alam mahsyar. Syafaatul hakun, kata Rasulullah, bahwa syafaat Rasulullah itu hak, pasti akan ada. Salah satu manusia, bahkan seluruh manusia yang diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan dengan syafaatul ummah. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis tatkala kita nanti dikumpulkan di alam mahsyar, yang menurut riwayat itu manusia tersiksa dengan air keringatnya, ada yang sampai lutut, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pergelangan, sampai pinggang, ada yang sampai pundak, ada yang sampai kuping, bahkan sampai ada yang tenggelam. Itu adalah alam mahsyar. Kita dikumpulkan di alam mahsyar, di situ dahsyatnya amaliyah kita diperhitungkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itulah beliau bermunajat di bawah aras kepada Allah, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Lalu kemudian datang malaikat Jibril disuruh oleh Allah, ya Muhammad, cepat masuk ke dalam surga, cepat masuk ke dalam surga, karena kunci semuanya ada di kamu. Apa jawab Rasulullah? Nanti dulu ya Jibril, sampaikan kepada Allah, saya sebelum enak rasanya kalau masuk ke dalam surga kalau umat saya dalam posisi seperti ini. Itu adalah Rasul. Kalau kita mesti enak, kita mau mancing, kita mau berani serba begitu ya. Kalau kita Rasulullah tidak. Ummati, ummati, ummati. Sampai apa? Terus sampai 3 kali bolak-balik malaikat Jibril disuruh Allah suruh masuk, sehingga barulah yang terakhir Allah memerintahkan sampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah akan memberikan syafaat melalui Rasulullah kepada umatnya Rasulullah dengan cara tidak dihisab dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah melalui sebuah pintu yang khusus bagi umat Rasulullah, namanya pintu Babul Aiman. Atau ada lagi menurut ulama itu Babul Amin. Itu khusus bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa umat Rasul? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih Ustaz? Salah satunya Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa baginda senantiasa puasa di hari Senin? Rasul jawab, karena Senin adalah hari kelahiranku, maka Rasulullah puasa di hari Senin. Kita kalau ingin diangkat menjadi umat Rasul agar hati kita tidak mati, ya minimal genyereni le. Jangan sampai seumur hidup nggak pernah bisa. Di sini mah nggak kelihatan, bapak-bapaknya juga soleh di sini mah, ibu-ibunya juga soleha. Ya, pada puasa insya Allah yang suka, kalau yang nggak sama aja berarti gitu. Tapi itu salah satunya. Rasulullah dalam satu hari satu malam tidak pernah telat membaca istighfar sebanyak 1000 kali. Padahal Rasul sudah masuk. Rasul tidak punya dosa, tidak akan dihitung dosa oleh Allah. Masuk. Rasul tidak kurang dari 1000 kali. Lah kita, walah terung telugi jus pegel. Kita mani. Ini maknanya, ya maknanya. Jadi hal yang bisa membuat hati kita mati itu salah satu diantaranya 3 tadi. Arabtumullaha wa lam tu'tu haqqah. Yang kedua, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Yang ketiganya, idda'aitum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi.
tapi kita tidak pernah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita seperti itu, tunggu dulu doa kita, masih jauh istajabahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasalisu, lalu yang keempatnya, warabi'u idda'aitum aduwatas syayatin, idda'aitum aduwatas syaitan wa wafaqtumuhu. Kita tahu bahwa setan itu adalah akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Kata Ibrahim bin Adam lewat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu kita senantiasa ada godaan setan, tapi kita senantiasa mengikutinya, mengikuti setan. Contohnya bagaimana? Pak Jujang misalkan, ya Allah Karim, udah sebenarnya mau ngaji, udah niat, udah mau ngaji dari rumah juga, lagi di jalan, tak jalan, berangkat berdua, berangkatnya berdua, waduh Gusti, kita mah kompor, urung dipateni kelalen, balik maling di rumah, barang tidak lagi apa, nggak ada lagi temennya mau datang ke masjidnya, langsung belum pengambil remote TV. Ini namanya idda'aitum anna syaitana aduwwun lakum wa wallaitumuhu. Kamu tahu setan itu adalah akan menyesatkan kamu, tetapi kamu senantiasa mengikutinya. Enak-enak, bagus semit biduang katanya. Pikirannya semit biduang. Ini biasanya ibu-ibu di sana di komplek, di Cigadung enggak. Insya Allah enggak. Ini mah di komplek-komplek biasanya mah. Terus dengan doang, padahal kan syatrul aurat, nutup aurat, ya kan? Ya kecuali kalau usia udah 60 tahun sok aturan saja, ya. Mau gimana juga. Barang itu cetak dibuka, pakai sebegini doang. Cuma mau ngebuang itu aja, kotoran ayam di depan. Gitu tuh. Kagul si Ustaz, ngambil ikurin, ngambil kudungan kalau baju panjangnya, misi semit doang kau tahu. Padahal sudah tahu itu adalah dosa di hadapan Allah, tapi diikuti mesti semit doang je. Nah itu karena semitnya itu tuh maknanya. Kamu tahu setan itu menjerumuskan, tetapi kita ikuti setan. Laknatullah, na'udzubillah, subhanallah, dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Warabiu, lalu yang keempatnya, wal khamisu qultum nuhibbul jannata wa lam ta'malu laha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntum nujibul jannata wa lam ta'malu laha. Kamu ingin masuk ke dalam surga wa lam ta'malu laha, tapi kamu tidak beramal untuk masuk ke dalamnya. Ya Allah, ya Rabbi, saya ingin masuk ke dalam surga. Ya Allah, ya Rabbi, ingin masuk ke dalam surga. Tetapi amaliyahnya tidak dilaksanakan. Ustaz berat, yang berat nggak berat, yang gampang mah gampang. Karena memang ibadah itu kan tidak senantiasa harus bermodal. Semua juga baca Quran bermodal tidak? Tidak, asal ada kemauan. Sholat tahajud bermodal tidak? Tidak, asal ada kemauan. Sholat taubat bermodal tidak? Tidak, asal ada kemauan. Ta'atuz zawj bi ghairi maksiatin, taat kepada suami selain berbuat maksiat, ibadah bukan? Ibadah. Mahal tidak? Mahal Ustaz itu, tapi mengedit. Iya. Ibadah. Jadi sebetulnya semua yang ada dalam diri kita gunakan untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ke sana. Karena hati kita akan mati kalau kita ingin hidup punya cita-cita, ingin masuk ke dalam surga, tetapi kita tidak berperilaku beramal menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, ini diekspres saja. Wasadisu, yang keenamnya, kultum nahobun nar warohantum amrusakum biha. Kamu takut masuk ke dalam neraka, tetapi justru kamu senantiasa mengikuti jalan-jalan yang menuju ke dalam neraka. Apa artinya? Salah satu dosa yang sangat berat dan enteng kita laksanakan kadang-kadang ngomongin orang. Betul tidak? Al-ghibah.
Bahkan digambarkan dalam Al-Quran yang namanya ghibah, ngomongin orang, ya, ngomongin orang jeleknya, bagusnya pun sebetulnya tidak bagus, tidak baik, ya. Ini jeleknya, ngomongin orang itu dosanya sama saja dengan kita makan bangkai saudara kita sendiri. Na'udzubillah sumana min dzalik. Itu dosanya seperti itu. Makanya hati-hati kalau ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi beres, dewe gini mati gini dadalan, hubud dunia wajar mati. Astagfirullahaladzim, istighfar kita. Ada orang meninggal di jalanan, justru dia secara zahiriyah langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dia itu adalah husnul khatimah. Dia itu sepertinya jihad dunia. Allah karim. Ini maknanya kita kadang-kadang. Nah, satu dosa yang paling gampang kita laksanakan itu adalah ghibah, ngomongin orang kadang-kadang. Waduh, kalau Pak Anu kemana ya nggak ngaji itu, habis dapat proyek gede, makanya baru belum ngaji. Mau ngaji padahal hilang pahalanya. Kemana kalau Pak Haji Ujang lagi males itu kayaknya lagi tubuh kayaknya. Itu kadang-kadang ini ghibah harus kita hindarkan. Kenapa? Karena akan menghambat terkabulnya doa kita. Bahkan ini salah satu jalan yang menghantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya wasadisu, lalu wasabiu yang ketujuhnya qultum innal mauta haqqun wa lam tastaqdiruha. Ini nih kadang-kadang qultum annal mauta haqq wa lam tastaqdiruha. Kamu yakini bahwa kematian itu hak, tetapi kamu tidak mempersiapkan diri untuk menjemput kematian kamu. Kenceng banget jadi kamu ini. Ya benar Jin. Di sini dikatakan, "Qultum annal mauta haq wa lam tastajiruha." Kamu yakin kematian itu hak, tetapi tidak mempersiapkan diri. Ini maknanya. Padahal masya Allah karim, ya itu tadi yang namanya kematian pasti akan datang, sementara kita tidak mempersiapkan. Ini adalah tanda-tanda kematian. Hati kita akan mati. Apa sebaiknya kita ikhtiar, hati-hati. Yang namanya mati pasti datang kapanpun itu. Yang penting dalam keadaan apa kita meninggal, itu yang harus kita cari. Ya, itu yang harus kita cari. Karena qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaddun aina ma takunu yudrikakumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Walaupun kita diam di benteng yang sangat tinggi, dilindungi oleh besi, kita bahkan saking nggak pengennya masuk ke dalam peti besi, daripada selamat malah mati duluan kita. Itu apa? Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kalaupun kamu nggak mau mengingatnya akan datang, makanya persiapkan. Kalau kita mau ke Lampung, beras bawa, duitnya gepokan, kopernya gede, tenang kita. Nah, tetapi ketika kita mau ke Lampung, kemanapun kita pergi, kalau duitnya lagi lepet, berasnya nggak ada, males gitu kadang-kadang. Nah, ini maknanya, ya, maknanya. Karena kenapa Rasul katakan, ya di sini dikatakan, "Qultum innal mauta hak." Yang namanya hak itu kan hak berarti pasti hakun walam tastaqdiruha, tapi kamu tidak mempersiapkannya. Lalu yang kedelapannya wasaminu istaqaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Yang akan membuat hati kita mati itu adalah kamu sibuk membicarakan aib orang lain, tetapi kita melupakan aib kita. Bahasa kerennya mah gajah di seberang lautan, salah ya Kang Budi, itu ya apa, semut di seberang lautan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Di sana mah jelas, di sini mah tidak kelihatan. Apa artinya? Hari orang mah diomongin, kitanya tidak pernah bermuhasabah diri, maka akan membuat hati kita mati. Ini namanya, ya. Lalu yang kesembilannya watasiu akaltum nikmata rabbikum walam tashkuruha. Kamu makan kenikmatan dari Allah, tetapi kamu tidak mensyukurinya. Itu kesembilannya.
Lalu yang ke-10-nya wal asyiru dafaltu mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Kamu senantiasa melihat orang dafaltum dikuburkan walam ta'tabiru biha, tetapi kamu tidak mengambil i'tibar, mengambil pelajaran darinya. Wah, itu maknanya ada orang meninggal kita ikut menguburkan, tetapi kamu baik saya titip kalau ada orang meninggal jangan suka diobrolkan kejelekannya, apalagi kejelekannya itu jangan sampai. Yang berikutnya yang paling harus kita perhatikan, jangan sampai kita melakukan niyahah. Niyah itu adalah menangisi sang mayit dengan air mata yang bercucuran sampai kita meraung-raung. Maka setiap tetes air mata yang dikucurkan akan menjadi siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maknanya kalau ada orang meninggal, ambil pelajaran sekarang dia. Mungkin besok kita. Apa artinya? Persiapkan. Ta'ajjalu bil khair, bersegera kita melakukan amal baik. Ta'ajjalu bil istighfar wal maghfirah, bersegera kita beristighfar, bermunajat mohon ampun kepada Allah. Nah, jangan ditunda-tunda, itu maknanya. Jadi itulah tadi 10 hal yang akan membuat hati kita itu mati, yang otomatis kata Ibrahim bin Adham akan menghambat terkabulnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah, serta mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan apa yang kita harapkan, yang itu baik dan bisa kita gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, kurang lebihnya mohon maaf. Nasallallahu